Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Hetamaja Pratiwi dengan NIM 20111031252. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video pembelajaran yang telah saya buat dengan materi bangun ruang. Baik, sebelum itu, apakah adik-adik semuanya sudah mengetahui apa itu bangun ruang? Ya, betul sekali. Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok, antara lain bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Baik, selanjutnya kita akan membahas macam-macam bangun ruang. Nah, yang pertama kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Pertama, kita akan membahas bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Nah, dapat adik-adik lihat pada gambar di samping, seperti inilah contoh dari kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4, sebab tingginya sama dengan sisi alas. Selanjutnya itu ada sifat bangun kubus. Nah, sifat-sifat dari bangun kubus ini, yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Yang kelima, memiliki 12 buah bidang diagonal. Nah, adapun rumus untuk mengetahui volume dan luas permukaan kubus. Nah, untuk volume, adapun rumusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi atau bisa disingkat dengan sisi pangkat 3. Untuk luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi atau bisa juga ditulis dengan 6 sisi kuadrat. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi. Dan pada balok, hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Nah, di sini ada contoh gambar yang bisa adik-adik lihat. Seperti inilah contoh untuk gambar balok. Nah, adapun sifat dari balok yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, seperti A, B sama dengan CD, sama dengan EF sama dengan GH, dan EE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Yang ketiga, yaitu pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Yang keempat, yaitu masing-masing ruang pada balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Yang
terakhir, masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Adapun rumus untuk mengetahui volume dan permukaan balok bisa adik-adik semua lihat. Nah, untuk mencari volume pada balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, disingkat P kali L kali T. Nah, P untuk panjang, L untuk lebar, T untuk tinggi. Untuk mencari luas permukaan balok yaitu 2 dikali dalam kurung panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada limas. Nah, berikut adalah gambar dari limas yang bisa adik-adik lihat. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain, serta bidang sisi tegak lurus segitiga yang berpotongan di suatu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain yaitu ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan lain-lainnya. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut, sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut dengan piramida. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat limas. Yang pertama yaitu bangun limas juga memiliki beberapa sifat atau ciri, di antaranya ialah sebagai berikut. Pertama, memiliki 5 sisi, yaitu satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas beserta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua, memiliki 8 buah rusuk. Yang ketiga, memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Nah, adapun rumus untuk mencari volume dan luas permukaan limas. Untuk volume limas yaitu ada 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan untuk mencari luas permukaan limas yaitu jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, yang terakhir yaitu ada prisma. Di samping terdapat contoh gambar dari prisma yang bisa adik-adik lihat. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi M. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak lurusnya, prisma dibagi menjadi 2 macam lagi, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Selanjutnya yaitu ada sifat prisma. Nah, bangun prisma juga memiliki beberapa sifat atau ciri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen atau 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua yaitu memiliki 5 sisi atau 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga yaitu memiliki 9 rusuk. Yang keempat yaitu memiliki 6 titik sudut. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas prisma
yaitu luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Untuk menghitung rumus kelilingnya, yaitu ada K atau keliling sama dengan 3S atau sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk menghitung volume, yaitu ada luas segitiga dikali tinggi, atau juga bisa setengah dikali alas sisi dikali tinggi sisi dan dikali tinggi. Nah, selanjutnya itu masuk pada macam-macam bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini adalah yang kedua, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Ruangan termasuk bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada tabung. Nah, dapat adik-adik lihat pada gambar di samping, beginilah contoh dari tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Nah, sifat pada tabung yaitu tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, dan 2 lingkaran. Yang kedua, tabung tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tabung tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tabung tidak memiliki diagonal bidang. Dan tabung tidak memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut dengan selimut tabung. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume pada tabung yaitu Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, Pi di sini bisa berupa 22/7 ataupun 0,14. R itu adalah jari-jarinya dan T itu adalah untuk tinggi. Nah, untuk mencari rumus luas permukaan tabung yaitu dengan rumus 2 dikali luas alas dikali luas selimut tabung. Selanjutnya yaitu ada kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat dari kerucut yaitu terdapat beberapa sifat pada bangun kerucut antara lain selain berikut. 2 kerucut memiliki 2 sisi, kerucut tidak memiliki rusuk, kerucut memiliki 1 sudut, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga, kerucut tidak memiliki bidang diagonal, kerucut tidak memiliki diagonal bidang. Nah, adik-adik bisa lihat ya pada gambar di samping, seperti inilah bentuk dari kerucut. Nah, adapun rumus yang bisa kita cari untuk mengetahui volume dari kerucut yaitu setengah dikali Pi dikali R dikali R dan dikali tinggi. Nah, untuk Pi itu bisa 2/7 ataupun 3,14. Nah, sama seperti tadi, R itu termasuk jari-jarinya dan T termasuk tingginya. Untuk mengetahui rumus untuk menghitung luasnya yaitu luas alas ditambah luas selimut.
Nah, yang terakhir untuk bangun ruang sisi lengkung yaitu ada bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangunan ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Nah, ada pun sifat dari bola. Yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, bola tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, bola tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, sisi bola disebut dengan dinding bola. Yang ketujuh yaitu jarak dinding ke titik pusat bola disebut dengan jari-jari. Jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut dengan diameter. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas, seperti itulah contoh dari bola. Nah, adapun rumus yang bisa adik gunakan untuk mencari volume pada bola yaitu 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Nah, untuk mengetahui luas bola yaitu dengan rumus 4 dikali V dikali R pangkat 2.